Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang plagiarisme dan pencegahannya. Oke, sebelum kita masuk ke topik, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Amzal Martin Andas. Jadi, kenapa topik kali ini saya membahas tentang plagiarisme? Jadi, dalam dunia pendidikan, plagiarisme itu sangat penting untuk kita ketahui. Karena plagiarisme itu sesuatu yang sangat-sangat tidak boleh dilakukan oleh baik itu pendidik, dosen, mahasiswa, ataupun yang lain. Oke, kita masuk ke definisi dari plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah plagiarisme atau sering disebut dengan plagiat itu sama aja dengan penjiplakan atau melanggar hak cipta. Jadi kalau bahasa sekarangnya itu kita copy paste dari baik itu penelitian orang lain tanpa menulis nama orang yang kita copy paste, atau kita mengcopy paste tanpa mengubah apapun dari kalimat yang kita copy atau kalimat yang kita copy dari penelitian ataupun artikel tersebut atau dari buku tersebut. Definisi lainnya dari plagiarisme itu menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, menyebutkan plagiat sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh angka kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Sama seperti yang saya ucapkan di awal, jadi pada saat kita mengcopy satu paragraf atau mungkin keseluruhan dari suatu buku atau penelitian, itu sudah termasuk plagiat dan itu pelanggaran. Plagiarisme juga itu diatur dalam undang-undang dan ada aturan yang mengatur tentang plagiat atau plagiarisme tadi. Ini saya tampilkan terkait produk hukum yang mengatur plagiarisme. Itu ada Permendiknas tadi tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Ada surat Dirjen Dikti nomor 13/11-D/C 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat dan berikut-berikutnya dan yang lainnya. Dan ada juga yang mengatur sanksinya. Itu ada di pasal 12 Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Itu mengatur tentang hak cipta. Sanksinya juga diatur di pasal 72 Undang-Undang nomor 19 tahun 2002. Jadi ini produk hukum atau aturan yang mengatur tentang plagiarisme. Di sini ada jenis dan klasifikasi plagiarisme. Jadi ada beberapa jenis plagiarisme, ada plagiarisme ide, plagiarisme isi atau data penelitian, plagiarisme kata, kalimat, paragraf, plagiarisme total, plagiarisme yang disengaja, plagiarisme yang tidak disengaja. Menurut Sastro Asmoro 2013. Jadi pada saat kita atau mungkin mahasiswa ataupun di sini kita fokus ke mahasiswa. Jadi pada saat kita diberi tugas membuat makalah, pada saat kita mengcopy paste tanpa menuliskan sumber, tanpa memparafrase, itu sama aja kita sudah melanggar hak cipta dari orang yang kita copy atau
buku ataupun artikel yang kita copy, itu kita harus sangat berhati-hati terkait hal tersebut. Karena ya tadi, selain produk hukum terkait plagiarisme itu sudah diatur atau ada dan diatur, itu juga melanggar etika dalam penulisan, baik itu pembuatan tugas ataupun karya ilmiah untuk mahasiswa. Terus toleransi dari plagiarisme pada membuat tugas ataupun mungkin menulis karya ilmiah itu berapa persen sih? Jadi di sini ada klasifikasi terkait ambang batas yang dinyatakan plagiarisme. Jadi pada saat kita mengecek tulisan atau karya ilmiah kita atau mungkin tugas kita di website ataupun di aplikasi, baik itu yang free atau yang berbayar, itu nanti ada presentasi berapa tingkat plagiarisme tulisan kita. Jadi klasifikasinya itu, kategori ringan itu kurang dari 30%, plagiarisme sedang itu 30-70%, plagiarisme besar atau total itu lebih dari 70%. Jadi pada saat tulisan kita masuk kategori sedang 30-70%, itu sudah akan dikembalikan, akan dianjurkan untuk direvisi atau diperbaiki kata-kata atau kalimat yang dianggap plagiat. Mungkin ada beberapa kalimat atau mungkin ada beberapa paragraf yang sumbernya tidak dicantumkan. Jadi itu makin tinggi persentase plagiatnya, atau mungkin kita tidak memparafrase kalimat yang kita kutip dari buku ataupun artikel, seperti itu. Terus plagiarisme juga diatur berdasarkan pola. Ada plagiarisme kata demi kata dan ada plagiarisme mosaik. Jadi ada dua. Berikutnya kita masuk ke bentuk plagiarisme. Plagiarisme kata per kata merupakan penyalinan kalimat secara langsung dari sebuah dokumen teks tanpa adanya pengutipan atau perizinan. Oke, jadi pada saat kita umpama mengambil atau membrowsing di Google, taruhlah kalian mendapat penugasan dari dosen tentang tentang asuhan keperawatan. Pada saat kalian mendapatkan, kalian tanpa ada izin, tanpa ada proses itu, nggak ada proses perizinan, langsung mengcopy keseluruhan tanpa ada merubah kata atau kalimat, itu salah satu bentuk plagiat. Oke. Berikutnya, plagiarisme parafrase. Ini merupakan penulisan ulang dengan mengubah kata atau sintaksis, tetapi teks aslinya masih dapat dikenali. Jadi memparafrase suatu kalimat, kita dalam satu kalimat itu ada ide pokok, ide pokok yang sudah bisa dipahami pada saat kita membaca full satu kalimat. Jadi kita bukan merubah kata per kata, tapi kita membuat kalimat baru tanpa merubah ide pokok tersebut. Mungkin nanti saya bisa mencontohkan cara memparafrasanya. Berikutnya ada plagiarisme sumber sekunder. Ini merupakan perbuatan mengutip kepada sumber asli yang didapat dari sumber sekunder dengan menghiraukan teks asli dari sumber yang sebenarnya. Terus ada plagiarisme struktur sumber. Ini merupakan penyalinan atau penjiplakan struktur suatu argumen dari sebuah sumber. Oke, sebenarnya dari bentuk-bentuk plagiarisme ini mungkin kalian di semester awal atau mungkin kalian pernah melakukan
tetapi mungkin belum mengetahui ya terkait dia bentuk apa, ini termasuk bentuk apa. Jadi kenapa penting untuk mengangkat topik tentang plagiat agar kalian bisa mencegah karena sudah mengetahui, oh ini ternyata plagiat ini seperti ini, bentuk-bentuk plagiat seperti ini. Jadi pada saat kalian mengerjakan tugas bisa lebih membaca lagi terkait apa yang kalian kutip, bisa mencantumkan sumber yang kalian kutip, tidak hanya sekedar langsung mengcopy paste tanpa merubah apapun atau tanpa menuliskan sumber dari mana kalian mendapatkan kalimat tersebut. Oke, ini ada kriteria plagiarisme berikutnya. Kriterianya itu mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri, terus ada mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya, meringkas dan memparafrasakan atau mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumbernya, meringkas dan memparafrasakan dengan menyebut sumbernya tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya. Ini kriteria-kriteria plagiarisme. Berikutnya, ini ada contoh kasus plagiat di Indonesia. Jadi ini yang sebenarnya plagiasi itu atau plagiarisme itu sangat-sangat sangat-sangat dihindari atau sangat-sangat hal yang tidak boleh dilakukan dalam dunia pendidikan, baik itu untuk mahasiswa atau dosen. Jadi untuk contoh kasus di sini yang akan saya bacakan itu terkait seorang doktor mahasiswa doktoral dari salah satu kampus UGM di sini. Itu disertasi dokter pada saat doktornya itu menjiplak skripsi S1. Itu mengambil dari kampus lain. Ini betul-betul menjiplak tanpa ada proses yang dilakukan, baik itu izin, baik itu parafrase, menuliskan sumbernya. Jadi ini betul-betul kesalahan yang termasuk kategori berat. Sehingga efek dari plagiat yang dilakukan itu ini efek yang dilakukan akhirnya pada saat ketahuan dari mahasiswa doktoral tersebut, itu akhirnya ditariklah proposalnya. Terus ada kasus berikutnya lagi dari Prof. Anak Agung Banyu Perwita. Dan ini termasuk juga kategori berat karena melakukan plagiarisme, menjiplak juga, sehingga gelar profesornya itu dicopot. Ini sumbernya dari Detikcom, itu pada saat itu masuk berita nasional di tahun 2010. Dan berikutnya lagi ada kasus yang menyeret itu 4 dokter ITB. Itu juga sama melakukan plagiarisme. Jadi untuk di Indonesia sendiri kasus-kasus seperti ini sangat-sangat berakibat fatal, apalagi untuk mahasiswa, baik itu mungkin mahasiswa yang S1, S2, S3 sampai profesor. Dan efeknya itu ya gelar profesornya atau guru besarnya bisa dicabut. Efek dari plagiarisme atau dia mengakui karya orang lain sebagai karyanya sendiri. Oke. Berikutnya saya ingin mengetes pemahaman kalian dari 3 kalimat
yang ada dalam lingkaran ini, yang mana termasuk kalimat yang bukan plagiarisme. Oke, silakan tuliskan jawaban kalian. Untuk yang kolom kalimat hasil survei dari 1.500 itu yang A, penelitian yang di tengah, lingkaran di tengah itu B, lingkaran terakhir terkait hasil survei menemukan bahwa peningkatan itu C. Silakan tuliskan jawaban kalian. Oke, berikutnya bagaimana sih kita supaya terhindar dari plagiat? Yang pertama, kita harus memahami terkait plagiarisme dan hak cipta secara tuntas. Jadi seperti sekarang kalian sudah mendapat penjelasan terkait apa itu definisi plagiat, bentuk-bentuk plagiat, jenis-jenisnya. Itu kalian paling tidak sudah memahami terkait itu. Terus yang kedua, kita harus kenali topik yang akan dibahas secara tuntas. Topik yang akan kita bahas itu kita tidak boleh bersumber dari satu aja. Kita harus mencari beberapa artikel pendukung sesuai dengan topik yang ingin kita bahas, supaya terhindar pada saat kita menulis topik kita itu tidak hanya merujuk dari satu, baik itu satu buku ataupun satu artikel. Itu salah satu strateginya juga. Terus pelajari gaya selingkung. Jadi di setiap artikel yang dipublish oleh jurnal itu masing-masing ada gaya selingkung jurnalnya. Itu ada berbagai macam jenis, ada APA, ada Vancouver, itu nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Terus ada belajar mandiri, dan ada aplikasi anti plagiarisme atau website itu yang bisa membantu kita untuk memparafrase suatu paragraf atau kalimat, sehingga kita bisa terbantu dalam dalam memparafrasekan kalimat kita atau topik yang akan kita bahas. Terus beberapa strategi untuk menghindari plagiarisme. Ini bisa digunakan pada saat kalian mendapatkan tugas dari dosen atau nanti pada saat kalian mengerjakan tugas akhir. Ini bisa kalian gunakan. Terus di sini ada beberapa yang saya tampilkan terkait website, aplikasi yang bisa kalian gunakan. Ada yang berbayar, ada yang free, kayak website Turnitin ini berbayar. Tapi sekarang makin banyak website, ada plagiarisme checker. Kalian tinggal tulis di Google plagiat atau plagiarisme, cek plagiat, itu sudah banyak website yang menyediakan itu. Ada Grammarly. Jadi kalian bisa sebelum mengumpulkan tugas dari dosen, pada saat diberikan tugas itu kalian bisa mengecek dulu berapa persen plagiatnya. Jadi seperti tadi, kurang dari 30% itu termasuk kategori ringan dan masih bisa diterima. Tapi kalau lebih dari itu atau kategori sedang sampai berat, itu sudah nggak bisa ditoleransi. Oke. Berikutnya di sini kalian ada tugas terkait tadi, cari salah satu website yang di sini. Boleh yang saya tampilkan di sini, boleh juga yang kalian memang mencari sendiri di Google. Terus lakukan pengecekan plagiarisme. Berikutnya, lakukan uji plagiat pada website tersebut. Dokumentasikan hasil uji plagiat dalam bentuk file Word yang berisi screenshot layar dan link website yang digunakan untuk melakukan uji plagiat. Jadi kalian masukkan satu file, mungkin tugas kalian yang sebelum-sebelumnya, kalian lakukan pengecekan. Setelah kalian lakukan pengecekan, hasil dari pengecekannya berapa persen itu kalian screenshot, terus
kirimkan ke Google Classroom yang nanti akan. Jika ada yang belum dipahami, silakan bisa saya dihubungi atau di WA. Silakan. Oke, itu aja untuk pertemuan kita hari ini terkait tentang plagiarisme dan cara pencegahannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.